bukan murid Yesus. Saya ulang sekali lagi. Penulis buku Matius bukan murid Yesus. Berarti ada beban yang harus Anda tuliskan atau sampaikan kepada kami umat Islam. Dari mana penulis Matius mendapatkan karangan-karangan yang muncul di dalam Matius 16, nomor 13, nomor 14, nomor 17, nomor 18, dan seterusnya. Dari mana pengarang ini tahu kalau Yesus berkata kepada Petrus? Sedangkan penulis Matius bukan muridnya Yesus. Apa bukti? Sekali lagi, baca Matius 9 nomor 9, bukti akurat pengarang buku Matius bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang tidak diketahui orangnya siapa. Silakan Anda bantah. Sekali lagi saya katakan, silakan Anda bantah. Penulis Matius bukanlah murid Yesus. Nah, sang firman yaitu Yesus katanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana dia pernah berkata langsung kepada penulis buku Matius ini. Silakan. Oke, baik, yang pertama ya. Kalau murid Yesus itu jelas ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada 12 murid Yesus. Nah, berarti kalau diangkat dia menjadi ke-12 muridnya di sana, tentu perjalanan Yesus itu jelas disaksikan oleh murid-muridnya. Karena mereka sepanjang perjalanannya itu hampir selalu rata-rata bersama. Begitu ya. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kalau mereka bersama. Gitu ya, namanya juga muridnya. Jadi kalau penulisnya itu ya jelas, kalau misalnya ada penyelidikan ke sana kemari, itu supaya memang yang ditulisnya itu adalah autentik dan memang jelas fakta adanya. Kira-kira gitu. Artinya itu penyelidikan maksudnya adalah mencari sumber keakuratan informasi-informasi lain dari orang-orang yang pada hidup sejaman dengan Yesus itu, gitu. Jadi artinya memang kalau yang namanya Alkitab itu jelas ditulis oleh manusia, begitu ya. Itu bukan turun langsung dari langit, bukan. Ditulis oleh manusia, tetapi sudah berdasarkan metodologi yang sudah tepat secara ilmu pengetahuan dan sains juga. Itu bisa karena metodologinya sudah metodologi yang sudah teruji. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau punya Anda, kalau ditulis katanya datang dari langit. Nah, tapi kan pada faktanya ditulis oleh sahabat-sahabatnya, disaksikan oleh nabi. Nabi itu berarti salah satunya sumber saksi. Padahal kalau yang keabsahan itu ya 1-2 orang, 2 orang biasanya yang bersaksi. Mungkin kalau secara pemahaman manusia itu yang dibenarkan ya. Kalau 1 belum cukup, belum valid, kira-kira gitu. Tapi kalau di Alkitab jelas, Matius, Markus, Lukas, dan juga penyelidikan dengan yang lain, dan juga dihubungkan dengan sumber-sumber yang lain, memang dia saling bersinergi, saling mendukung, kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut saya Alkitab itu jelas. Bang Red nggak paham kah Bang Red tadi yang dipertanyakan? Bagaimanakah ini mengarang terus ya. Itu berkelanjutan dan bisa Anda buktikan bahwasannya berasal dari sumber itu. Ya, bisa Anda buktikan dengan berbagai periwayatan yang sinkron, yang saling menguatkan. Beda dengan yang di dalam Bible. Ya, yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas ini seringkali dia tidak sinkron, bahkan seringkali bertolak belakang, bertentangan, berbeda-beda. Yang mana yang bertentangan, Bang? Abang kalau misalnya membilangkan sebentar Bang Red, saya hanya memberikan gambaran. Ya, nanti saya hanya memberikan gambaran. Dengarkan aja dulu sebentar. Ya, kalau Anda mau cari itu bukunya aja ada ya, dari internal Kristen sendiri ada menuliskan tentang kontradiksi di Bible, ribuan itu. Jadi nanti bisa kita tampilkan kalau mau ya. Masalahnya yang poinnya itu Anda nggak paham tentang disampaikan dari tadi. Al-Quran itu disampaikan dengan kewahyuan, dijaga oleh Sang Pencipta ini dengan apa? Selama 32 tahun dia diturunkan sesuai dengan kebutuhan kondisi keadaan waktu itu dan menjadi solusi, sehingga dia berlaku sebagai hukum langsung, berlaku dan sebagai solusi itu diberlakukan dan juga dijaga dengan apa? Amalan ibadah yang tadi saya katakan dibacakan dalam sholat. Ini terjaga sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ini yang memerintahkan amal ibadahnya ini Allah sendiri, Sang Pencipta itu sendiri, yang memberi wahyu sendiri. Bagaimana ini bisa
Anda bandingkan dengan isi Bible Anda yang tidak jelas, bahasa aslinya saja tidak tahu siapa. Ucapan Yesus kepada para murid itu Anda tidak tahu sampai hari ini seperti apa dia berbicara. Dialeknya seperti apa, bahasanya seperti apa, sehingga Anda bisa pahami itu benar dari Sang Yesus. Konon Anda mau menggunakan terjemahan-terjemahan itu untuk membuktikan sebagai ini bersumber dari Yesus. Konon, dari penulisannya tidak bisa. Karena tidak ada keterangan satupun dari sang penulis benar Matius, Markus, Matius, Yohanes itu yang menuliskan. Bahkan dibantah oleh para scholar-scholar. Anda tutup mata dengan ilmu ini, Bang Red. Anda nggak pernah baca tentang sejarah literasi penyampaian Bible Anda. Jadi gunakan ilmu, logika. Kalau membantah itu logis gitu. Boleh saya bicara? Ada ilmu yang dijabarkan. Lanjut Bang Nyoman. Silakan. Oke, baik. Jadi gini kawan. Di Islam itu ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah validasi. Validasi bacaan, hafalan sahabat-sahabat yang kemudian didengarkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, wahyu itu kemudian disampaikan secara lisan kepada para sahabatnya. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Maka wahyu ini disampaikan kepada sahabat. Maka sahabat menerima Qul huwallahu ahad. Seluruh sahabatnya harus menyuarakan bunyi lisannya yang sama, lafaznya yang sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini terlontar dari lisan Nabi Muhammad masuk ke kuping para sahabat. Sahabat menghafalkan. Ketika dihafalkan, diulang oleh para sahabat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, engkau pantas menjadi penerus bacaan Al-Quran kepada yang lain. Disebutlah ijazah dan wasimaan. Jadi sahabat menerima ijazah, validasi. Sahabat-sahabat ini menerima kemudian validasi dari Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai semuanya, terimalah Al-Quran min arba'ah, khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari sahabatku, bla 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 bla. Ini si ini disebut. Sedangkan kalau saya bertanya nih kepada saudara, Yesus berkata, Matius mendengar atau Matius gimana nih? Menghafal nggak nih Matius? Makanya saya tanya tadi, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada penulis Matius. Sedangkan di dalam kitab saudara, Matius 9, nomor 9, setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Nah, ini pengarang Matius menulis seperti itu apa nggak sakit? Setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, harusnya kalau pengarang Matius itu adalah murid Yesus, lalu Yesus berkata kepadaku, itu baru murid Yesus yang nulis Matius. Faktanya Matius dituliskan oleh pengarangnya tidak bernarasi kalau dia adalah Matius itu sendiri. Saya ulang. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Harusnya Yesus melihat aku dan berkata kepadaku. Tapi apa katanya? Melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini bukti akurat bahwa penulis Matius, pengarang Matius, wartawan Matius bukan murid Yesus. Tapi kalau Anda sangkal, Anda tolak, maka tolong jawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu data di mana Yesus pernah berkata kepada Matius dan Matius menghafalkan dan Matius menuliskan. Ingat, buku Matius ini ditulis tahun 60-an. Oke? Apakah Matius ini menghafal dari Yesus menyampaikan di tahun 33, nanti ditulisnya di atas tahun 60, berarti ada senggang waktu antara 30 tahun baru kemudian Matius menuliskan. Berarti Matius ini penghafal. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya kalau Matius ini penghafal. Tidak ada. Dan memang Yesus tidak pernah berkata kepada Matius, penulis Matius. Tapi kalau Anda mengatakan pernah, tolong kasih saya data
di mana Yesus pernah berkata kepada penulis atau pengarang atau wartawan Matius. Saya tunggu. Silakan. Ya, kalau di Bible itu Bang, kan sudah jelas. Kalau di sana disebut dia Matius, berarti itu adalah kesaksian Matius. Kalau Lukas berarti kesaksian Lukas, kan begitu kan Bang? Jadi kalau penulisannya Bang tidak kalimat langsung, ya memang itu kan penulisannya dibuat dalam bentuk kisah cerita, kan begitu. Jadi harus tetap disesuaikan. Nah, kalau terkait misalnya sudah ada jeda waktu 30 tahun, nah justru Bang, kita harus justru berpikir gini, bahwa untuk menyusunnya itu membuat validasi, justru kalau dia langsung tertulis di pada waktu itu, justru dia diragukan. Kenapa Bang? Karena berarti belum dicari dia sumber-sumber informasi lain, belum diselidiki kebenaran-kebenaran fakta yang lain. Nah, makanya kalau kita merunut ada jeda dia sampai 30 tahun, justru itulah membuktikan bahwa untuk pencarian fakta-fakta saksi-saksi yang lain disesuaikan dengan tempat kejadian dan lokasi semuanya harus divalidasi, maka ya memang harus butuh waktu yang lama. Dan memang kalau 30 tahun mungkin agak-agak waktu yang cukup relevan ya, kalau secara metodologi lah kalau menurut saya. Kira-kira begitu Bang. Oke. Penjelasan Anda ini justru mengatakan bahwa penulis Matius itu wartawan. Kalau dia murid, saudara, berarti guru melontarkan lafaznya, murid mendengarkan pakai kuping, tidak perlu melakukan penelitian. Yang melakukan penelitian, daftar pustaka, kemudian mendatangi orang-orang untuk mencari materi-materi, itulah yang disebut wartawan. Kok ada murid melakukan penelitian? Gimana ceritanya? Yang disebut murid, mereka yang mendapatkan hafalannya tervalidasi dari sang sumber. Itu pasti tuh, seperti Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lafaznya ini sampai ke kuping murid yang duduk di hadapannya. Murid yang ada di hadapannya kemudian melafazkan, Iqra kitabah, kata Rasulullah, baca kitabmu. Dibacalah kemudian, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad mengatakan sahih, tayyib, maka dia hafalannya betul, maka dia tidak perlu lagi melakukan penelitian. Bacaan saya benar apa tidak ini? Loh, kan sudah berhadapan langsung dengan sang sumber, maka tidak perlu lagi melakukan penelitian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, oleh kaidah Quran. Al-Quran itu sanadnya lengkap dari Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada para murid, murid menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampai di Indonesia ini. Makanya di Indonesia, di dunia ini, kalau ada orang membaca Quran satu hurufnya saja salah, Bang Suma bisa tahu. Keliru bacamu, tanda bacanya salah, matnya salah, harakatnya salah, fathahnya salah. Tahu kenapa? Karena itu sudah tervalidasi dari sejak lisan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan kitab saudara Matius loh yang saya tanya. Ada nggak Yesus pernah berkata kepada penulis Matius? Kalau ada, mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. 2 menit sebelum kiamat tidak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang sanggup untuk menunjukkan itu. Satu ilmu yang perlu saudara pahami, kitab Anda yang bernama Matius itu, menurut kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi, ada yang menduga ditulis Matius ini di antara tahun 80-an. Namun ketika mereka melakukan melakukan kemudian penelitian terhadap naskah papirus, mereka mengambil kesimpulan bahwa buku Matius itu ditulis tahun 63 sampai 66 Masehi. Kaidahnya apa? Menghafal? Enggak mungkin. Lalu apa? Menulis? Tidak mungkin. Jadi penulis Matius, dengarkan saudara Kristen seluruhnya, penulis Matius itu adalah wartawan lepas
yang bukan murid Yesus tapi disandingkan dengan nama Matius agar dianggap itu catatan murid Yesus, tetapi bohong. Maafkan saya harus jujur. Yesus tidak mengenal pengarang Matius, Yesus tidak memberikan validasi terhadap penulisannya dan penulisnya, dan Yesus tidak mengenal buku Matius yang menjadi pegangan hari ini oleh saudara-saudara Kristen. Maafkan saya harus jujur. Silakan. Itulah bedanya mungkin abang dengan saya terkait dengan kebenaran suatu tulisan bang ya. Justru kalau saya memang menganggap kalau ada dia kaidah-kaidah penelitian, ada kaidah-kaidah kajian, begitu ya. Ada Bang kajian, ada ya bang. Tahan dulu bang, ada teman abang di bawah ini, Bang John. Selamat siang bang. Kita sapa dulu. Bang John. Bang John aja langsung. Yuk. Nah, biar Bang Rait, Bang John kita sapa dulu. Bang John, selamat siang. Bang John. Oke, lanjut Bang Rait, lanjut. Iya, justru kalau menurut saya ya, penulisan sebuah tulisan itu, kalau misalnya kebenaran buat saya ya, atau terkait dengan valid atau tidak, justru kalau menurut saya memang harus ada metode-metode tertentu secara ilmiah. Ya, misalnya terkait dengan kajian. Terus misalnya penelitian terkait dengan apa? Ya, lokasi, tempat, kejadian, bukti-bukti segala macam memang harus dirunut dia menjadi suatu kebenaran yang fakta, begitu ya. Justru kalau saya agak lebih geli, menurut saya justru tidak ada kaidah-kaidah untuk itu. Kita hanya modal ya percaya saja. Percaya gimana? Bahwa ini sudah benar-benar valid, ini turun langsung dari sini, dikabarkan oleh ini tanpa memang ada kajian-kajian yang mendalam untuk itu. Artinya justru saya di situ, menurut saya justru saya akan beriman kosong, begitu. Hanya percaya saja dengan tidak ada kajian-kajian dengan fakta-fakta, dengan saksi-saksi yang disebut di sana, gitu. Bersumberkan satu orang, kalau menurut saya itu bukan menunjukkan sesuatu sebuah validasi, kira-kira begitu kalau menurut saya ya. Itu, jadi gimana ceritanya saudara? Yesus berbicara nih. Yesus sudah berbicara nih. Masa dilakukan lagi penelitian? Yang disebut perkataan yang maha tahu itu tidak perlu penelitian. Kok kita lagi yang seakan-akan lebih tahu gitu loh. Yesus menyampaikan firman. Muridnya yang percaya terhadap firman itu ya kudu wajib menulis atau menghafal. Kok larinya ke penelitian? Gimana ini? Kajian-kajian segala macam. Tak ada itu, Bung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 22 tahun. Setiap wahyu yang turun kepadanya itu dikaji, ditadabburi, dijelaskan, diuraikan, dirincikan, diteori praktekkan oleh beliau. Dihafal dulu. Terlepas benar tidaknya, dihafal dulu. Itu validasi penting. Ini kan kita berbicara mengenai validasi sebuah kitab. Nah, terlepas benar atau tidaknya isi kitab tersebut, itu soal belakangan. Sekarang yang kita kaji ini adalah keautentikan kitab kita ini apakah berasal dari Yesus ataukah Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad. Al-Quran jelas tidak ada keraguan berasal dari Nabi Muhammad. Nah, Bible, apa yang menjadi bukti bahwa itu dari Yesus? Tidak ada. Justru Anda menguatkan argumentasi saya. Kalau pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Buktinya dia melakukan penelitian. Yesus berkata kemudian bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Itu kata Yesus. Kok diragukan? Kok melakukan penelitian pula tuh? Sok tahu. Si Matius ini sok tahu. Sudah dikatakan tidak ada keraguan. Ini adalah firman Bapa yang kuterima. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Melainkan apa yang kusampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan aku sampaikan. Konon seperti itu. Kok si penulis justru melakukan penelitian seakan-akan dia tidak percaya kepada Yesus? Atau memang mereka murni 100% wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang tidak sama sekali pernah bertemu dengan Yesus? Silakan.
Ya kita sapa tamu dulu. Begini ya, Bang sapa ajaran. dulu Bang. Tahan dulu Bang. Ajaran. Nah, Iya. Bang ajaran kasih. Oh, bunda ini, bunda ajaran kasih. Dari Kristen itu. Kristen ini, ya. Bunda ajaran aku nih. Bunda, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari aku tentang Islam, bukan ajari kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cuma mau bicara tentang sedikit saja. Bunda Kristen. Yang Islam. Oh, Islam. Iya, saya mau tanya begini. Saya cuma mau ngomong begini. Yang pertama, apa yang sedang ingin dibuktikan, yang Zuma ingin buktikan ketika menarasikan hal ini tentang kekristenan, gitu loh. Karena ya bagi saya, kalau seseorang itu memilih atau memeluk Islam, memilih masuk Islam, itu seharusnya hidayah ya, sama seperti saya gitu loh. Ya berjumpa dengan Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus memframing dengan hal-hal yang seharusnya bukan ranah kita gitu kan. Legalitasnya apa untuk harus menjelaskan iman orang gitu. Jujur saya sangat tidak setuju ya untuk Zuma. Oke, Terus tahan Bunda. ya, Ya. terus yang kedua saya mau jelaskan tentang Alkitab dari pemahaman saya, dari apa yang saya pelajari saat menjadi Kristen. Jangan Anda jelaskan kitab orang, Ibu. Anda tidak punya kapasitas karena itu Itu- kitabnya orang. Jangan. Itu Jangan. kitab Jangan. waktu itu. Jangan Itu Anda kitab jelaskan saya waktu sebagaimana itu. Anda mengatakan tadi terhadap saya. Iya, Anda tapi itu jangan- kitab saya. Waktu Anda itu pun kitab sama. saya. Anda juga Bentar, tidak Bang Suma. punya kapasitas. Kecuali Anda mengaku Bentar. Kristen. Kalau Bentar, Anda Bang sudah Suma. mengaku Kristen, jangan menggunakan cara Paulus yang suka nyamar-nyamar. Silakan. Ngaku Kristen silakan. Jangan ngaku Muslim, tapi pemakan babi, nyembah Itu nono. kitab saya Jangan, waktu itu Zuma. Sedangkan kamu itu bukan kitabmu, Jangan tak pakai pernah cara menjadi kitabmu Paulus. Zuma. Jangan pakai cara Paulus dipakai. Zuma, Jangan saya dulu. menjelaskan tentang Jangan kitab pakai saya cara waktu Paulus. itu. Jangan pakai Sedangkan cara kamu tidak Kristen tahu di apapun sini. tentang kitab itu. Nah, sekarang Ibu Saya tahu. turunkan saja ya. Malu. Saya turunkan. Malu, Kristen ngaku Islam, malu. Saya turunkan Bang. Nggak Ya, malu. Dia Kristen tapi ngaku Islam. Ya, dia Kristen. Enggak, kalau saya sih ada benarnya Ibu itu kalau misalnya dia Bang Goto moderator, host, lanjut. Silakan. iya, Silakan saudara, silakan. Bang, Iya, tadi setidaknya- Bang ajaran itu, ajaran aku silakan. itu sering naik di sini, sering komen di bawah. Dia Kristen bukan Islam. Seandainya Tapi dia ngaku menipu. Kristen, iya, tapi dia menipu. Dia mengaku Kristen, dia mengaku Islam, padahal dia Kristen. Kristen Typing dilawan. tadi itu. Iya, jangan seperti itu ya Bunda, ajaran aku ya. Saya perhatikan Bunda, dari saya buka komal tadi, Bunda ada di bawah. Dari awal, dari 5 menit buka komal, Bunda sudah ada di bawah. Saya tahu itu. Saya perhatikan typing Bunda di bawah, memprotes kaum Islam, umat Islam. Suruh baca Iya, alfabet sakit hati aja. dia. Sakit hati karena agamanya kebuka aibnya, sakit hati dia. Iya. Ya, dilanjut aja Bang Suma, dilanjut. Silakan. iya, jadi lupa saya yang mau saya omongkan tadi. Jadi begini, yang Ya jelas Anda memang, nggak berdaya lagi mau ngomong apa? Yesus tidak pernah berkata kepada pengarang Matius mau ngomong ya, apa itu lagi? kan itu kan framing Anda. Artinya begini, Silakan Anda tunjukkan. buat kami Silakan Anda Kristen, tunjukkan bukti, kan dari tadi saya Kalau- minta bukti. iya. Di mana Yesus pernah berkata kepada pengarang Matius? Kasih sudah bukti. jelas di situ Matius yang menjadi saksi. Matius Mana Matius bukti? 2 ayat ini. Berarti itu yang jelas adalah kesaksian Matius. Kalau ditulis Lukas, jelas itu adalah Saudara, Lukas. sekali lagi Jadi saya begini, bilang sama Anda, tolong kalau ditulis kasih dalam kami bentuk data. itu, mungkin perbedaannya begini. Kalau di kekristenan, di Lu, kekristenan itu lu, jelas lu. memang yang ditulis ini adalah sebuah kisah yang ada nyata. Karena Iya, kenapa? penulisnya lu. Jelas Harus Yesus ada Kristus. validasi dari Yesus. Mana? Tak perlu Mana validasi dari penunjukan Yesus kepada pengarang kitab Anda Karena mana? Yesus itunya sang firman. Iya, justru Bukan karena itu Sang Firman memberikan legitimasi validasi kepada penulisnya Alkitab mana? itu kira-kira begini Bang Juma, Alkitab itu adalah penjelas daripada Alkitab kisah pula kau itu, sudah. Bang.
gitu. Bukan saudara. Penjelas daripada Yesus itu Jadi, datang di berbeda. tengah-tengah Bani Israel. Jadi akan Mana berbeda Bang validasinya Juma Yesus kepada begini, akan berbeda dengan validasi yang Abang masuk, karena kalau di kitab Abang itu kan tidak ada yang perlu dibuktikan ada atau tidak, karena Allah itu memang gak ada kisahnya di bumi ini Bang. Dia hanya yang kalau- disampaikan saja. Jadi bagaimana menulis itu? Nah, yang tidak ada kita tulis, ya kita hanya percaya saja bahwa ini adalah yang disampaikan. Begitu. Ini kita Tak perlu berbicara penjelasan. mengenai validasi. Artinya begini Bang, Al-Quran tak perlu tervalidasi kita oleh buktikan Nabi Nah, hadis mulai, ini. sebentar dulu Bang Raid. Bisa nggak diam? Orang lagi ngomong satu-satu, Ya. Bang. Sebenarnya giliran Jangan saya orang ngomong, ada kamu dari juga Bang. ngomong. Justru giliran saya tadi ngomong seharusnya. Iya, yang saya mintakan bukti data yang saya minta bukan congor. Yang saya minta data, kawan. Di mana pengarang Matius mendapatkan validasi dari Yesus? Begini Bang, apa Begini, perbedaannya Bang. di tempat Abang kalau Perbedaannya antara kita, Bang. kalau Begini, Bang. kita dibuktikan begini, Saya Bang. tidak sedang membahas perbedaan. Nabi Muhammad itu bisa nggak Saya dibuktikan tidak bahwa sedang dia Anda menerima menginginkan firman? Anda Kan membahas tidak Nabi juga, kami. Bang. Yang Nah. saya tanya, mana legalitas, Nah. mana validasi Yesus kepada Masa- pengarang buku Matius? Iya, tapi masalahnya begini Bang, Abang kira-kira menuntut validasi di tempat saya tanpa Anda mempunyai validasi. Anda menuntut saya bahwa Nabi Yesus itu benar Muhammad- enggak Tuhan. Tanpa Abang tidak bisa Udahlah, membuktikan saya nyerah, Tuhan saya Abang. nyerah. Dari Oke, Itu dari narasi. tadi lanjutkan. sedang Oke. dijabarkan Ayo. yang namanya Enggak, dari tadi ini si Raid. Ya. Ya, Raid. Sudah dijabarkan Saja, dari ya. tadi. Iya, memang Ya. lebih baik Anda turun karena Iya, bodoh. memang, karena Ya, masih turun. saya terima Anda Tuhan. mengarang aja. Memaksakan begitu. Red, sebentar Red. Aduh, dari tadi udah dijelaskan. Kalau Anda tanya validasinya, saya sudah jelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan itu ketika situasi terjadi, Al-Quran jadi solusi. Dan Al-Quran itu dibacakan dalam perintah sholat, dalam rakaat sholat. Itu validasi yang kuat. Bagaimana tadi dikatakan Bang Juma, diajarkan kepada para murid dalam bahasanya harus sama persis dilafalkan. Ini validasi yang kuat. Dari zamannya Nabi Muhammad mengucapkan, dia mendengar seperti itu dari malaikat Jibril. Dia sampaikan kepada para sahabat seperti itu. Dan sampai kepada kami hari ini, masih bunyinya sama. Itu validasi yang kuat. Apa yang ditanyakan tentang validasi? Pengajarannya menghasilkan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang tidak mungkin seorang Nabi Muhammad itu mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Itu validasi yang kuat. Akalmu Iya, aja tadi si betina itu ngaku-ngaku Islam lalu mengatakan kemudian Bang Sumata punya kemudian kapasitas untuk membahas ya, surat kabar yang berasal dari barat. Gini, andai saja kitab saudara, buku saudara itu tidak dipakai untuk mengkristenkan umat Islam, saya nggak ada urusan. Masalahnya buku itu yang Anda pakai untuk memurtadkan umat Islam. Saya sebagai pemeluk agama Islam harus tampil terdepan untuk membuka itu semua. Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah sebuah Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta tentang Allah, padahal mereka mengetahui. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'alal ladhina zalamu rijsa minas sama bima kanu yabsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ini Al-Quran saya mengatakan. Belum lagi dikatakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Ini harus saya bahas.
Saya harus mengupas itu supaya umat Islam itu jangan mau dibodoh-bodohi dengan mengatasnamakan Injil lah, di mana Injil itu istilah dari Al-Quran, mengatasnamakan Alkitab lah, di mana Alkitab itu adalah perkataan yang berasal dari Al-Quran. Semua diambil, Injil diambil, Alkitab diambil. Supaya apa? Supaya dianggap bahwa yang mereka baca itu adalah firman dari Allah. Apa tatama'una ayyuminu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada apa yang kalian sampaikan, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Dia ngerti, dia paham. Pertanyaan saya, dia paham. Mana ucapan Yesus yang sebagai validasi, ya, pengesahan terhadap pengarang penulis Matius? Mana? Dia ngerti apa yang saya tanyakan, tapi apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apakah kamu masih mengharapkan? Sebenarnya bukan dia yang bertanya ini, yang tadi namanya raib itu yang kita inginkan untuk sehat, sadar, bukan. Tapi mereka yang mendengarkan, yang selama ini tertipu sepanjang zaman. Ini sederhana loh. Mana validasi, mana kemudian legitimasi dari Yesus kepada pengarang Matius? Mana. Kalau tulisan Matius, kalau kitab Anda, kitab Matius itu adalah betul sabda Yesus, firman yang diterima Yesus dari Sang Tuhan, Anda sudah pasti bisa menjawabnya langsung. Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Tapi faktanya nonsen. Anda hanya mengutik-utik, muterbalikkan fakta, muterbalikkan lidah Anda. Inilah yang Al-Quran katakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak melakukan dosa. Makanya ucapan-ucapan yang terlontar dari mereka hanya dusta. Ditanya mana, lain yang dijawab. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih, silakan. Di sini sudah mau azhar. Lanjut. Kita sapa dulu Bang Orang Blora. Sore Bang. Sore. Selamat sore Bang. Kristen, ya. Selamat sore. Ya, ini Kristen Protestan ya. Betul ya Bang Orang Blora. Betul. Ya, bisa ditanggapi tuh Bang, narasi Oke, tadi izin. bahwa Bible ada. Bang, Ya, silakan, Bang Host izin. silakan, Bunda. Ya, Teman-teman saya hanya saudara. kagum Bentar, aja ya Bang. dengan Bang siapa Bang. ini Suma ini kok pinter sekali. Bang izin dulu Bang Kristen izin. Teman-temanku, saudaraku para netizen ya, yang 1000,7 ini ya, 1,7K ini, tolong di follow Bunda Mila ya. Tolong di follow ya. Bunda Mila itu hanya ingin di follow biar bisa lebih eksis ya akunnya ya. Ayo teman-temanku, saudaraku netizen yang nyimak di bawah ya. Terima kasih banyak yang sudah follow. Terima kasih, Masya Allah. Lanjut Bang Oten. Tolong di follow ya Bunda Mila. Lanjut Ya. Bang Oten. Ya, yang di bawah ya, yang 1,7K follow akun di atas ya. Follow ya. Terutama host ya. Host nanti saya fallback ya. Silakan. Jadi Bang Orang Blora, dibuka dulu mute-nya. Tadi narasinya Bang, Bible itu bukanlah wahyu langsung yang diterima, tapi hanya penyelidikan seorang Lukas. Silakan Bang Orang Blora, mau dibantah silakan. Bang Orang Blora. Silakan Bang Orang Blora. Halo. Ya. Silakan. Ya, memang kalau sudut pandangnya begitu ya bener itu, karena Lukas tuh waktu mau nulis itu kan menyelidiki dulu ya. Mungkin dia wawancara dulu dengan saksi-saksi, dengan tokoh-tokoh. Itu bener itu. Kalau semua yang dikatakan itu benar menurut saya. Tapi sekarang masalah sudut pandang itu firman Tuhan atau bukan, itu yang mungkin orang Kristen dan Islam itu tidak sama gitu ya Bang ya. Bagi kami kan walaupun itu hasil tulisan, hasil penyelidikan manusia, kan kami yakini itu ada Ilham lagi. Iya.
Jadi itu yang kami yakini begitu. Jadi memang tidak sama kalau orang Islam kan itu Ada nggak sih di Bible itu Bang Juma ilham itu Ya, dikabarkan? paling tidak dia sudah jujur ini, sudah jujur mengakui ini, Bang. Aku itu Bukan gitu Bang Amgo. Itu soalnya ilham itu nggak dijabarkan dalam Bible masalahnya. iya, Ada yang laporkan Rum. Tahan sudut dulu. Ada yang pandang saja itu. Ya, tapi paling tidak Bang Bejo, dia sudah jujur bahwa itu bukan firman. Diilhami, cerita orang diilhami. Pandang Ya, dikarang. Yang mengarang itu kan dapat ilham. betul. Takutnya nanti salah paham tentang ilham beda pula nanti Mas. Ya, dibenarkan aja, dibenarkan. Ilham ini artinya ya Kan. Biar Bang bukan Zuma yang Wahyu. menanggapi. Pandang Islam ya jadi kayak bukan hadis ya, mungkin sirah gitu ya. Sirah lagi. Ya apa? Ambil lagi. Itu kan cerita itu ya. Semuanya pasti butuh pertolongan Al-Quran saudara-saudara Kristen ketika menjelaskan imannya. Kenapa? Karena yang mereka pakai itu buku panduan yang bukan firman Tuhan gitu loh. Ya, menurut versi Menurut saya, oke. Ya. Mari kita buktikan. Saudara, saya boleh bertanya nggak? Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi? bisa kalau menurut orang Kristen. Kalau menurut orang Berarti yang mengoreksi ini lebih hebat daripada Tuhan. bukan, jadi mungkin bahasanya perlu Oh, bahasa Tuhan perlu dikoreksi sama manusia gitu. ya, kalau ada yang kurang Walah, lengkap pakai meja. tapi Al-Quran sendiri ada begitu. Enggak, saya ulang. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Menurut orang Kristen bisa. Berarti Kristen mengoreksi Tuhan. Iya. Enggak pernah Udahlah. baca omongan Tuhan Yesus soal dimintain baju enggak? Bang orang Blora, Bang orang Blora. Lanjut, Anda jujur. jujur. Bejo. Anda jujur Bang orang Blora, tapi masalahnya Jujur. ada kebablasan. Anda pernah Kejujuran membaca Anda ini menasehati orang kalau kamu diminta bajumu, jubahmu berikan. Pernah baca firman itu enggak? pernah, tapi itu nanti Anda Itu kena di bahaya dua Bang, Injil kan kalau dibawa berbeda sana. itu, Bang. Yakin Di yakin dua membawakan Injil kan itu. Tahan dulu Tidak, itu. teman-teman. Tahan dulu. Kalau live tiba-tiba berhenti, ini kan ada peringatan masuk ya, ada yang melaporkan ya, ada yang melaporkan room ya. Oh, Bisa begitu ya. Bisa ditolak nggak Bang Nanti betul? ya, kalau misalnya dia rungkat nanti saya kembali lagi ya. Saya kembali karena ini ada yang laporkan roomnya. Masuk peringatan ya. Ya. Mm-mm. Ya, Kalau tiba-tiba berhenti nanti saya ya. Tim Saber di bawah pantau ya, pantau dukung Komalnya, tim Saber di bawah Iya, buka itu itu. di bawah parah nih. Ya, ada banyak tim Saber kita juga di bawah itu Bang Gutu, biar tim Saber yang Ya, yang masalah ini. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Gini, Bang orang Bora, saya mau menyampaikan gini, Abang jujur, Abang menyampaikan itu dengan kejujuran. Tapi masalahnya, kejujuran yang Abang sampaikan, Abang tidak olah dengan menggunakan akal, sehingga logika Anda bisa Makanya saya menjadikan ingin itu Anda dengarkan dulu, saya punya keterangan. Tentang Tuhan Yesus menasihati kalau bajumu diminta, jubahmu berikan. Anda pernah baca Ya. ayat itu? Itu Ya, di itu yang dua sedang Injil tidak? itu yang mau saya tanggapi Bang tentang itu. Saya tadi udah dengar. Anda itu kan jujur menyampaikan tentang ini, makanya- tapi masalahnya kejujuran Anda tidak didukung dengan kemampuan Anda mengolah dengan logika berpikir sehingga membuat hal yang tersebut itu ya bisa dimanfaatkan untuk apa? Sebagai kebaikan ya, untuk yang benar gitu. Kebaikan itu belum tentu semuanya itu untuk benar loh, Bang. Ya, Begini, Anda Bang Anda berbuat baik, memberi bantuan kepada seorang yang akan membunuh seseorang, itu bisa, Bang, tapi itu tidak benar. Iya, mohon maaf Pak Bejo, saya mau lanjutkan dulu omongan saya supaya Nanti selesai. ke sana tuh yang mengenai jubah tadi tuh larinya ke sana, Bang. Anda nanti melakukan kebaikan, Itu tapi kan hasilnya nanti bisa membuat Beda. Lalu kalau orang akibatnya bertanya itu mencelakakan. yang diomongkan Tuhan Yesus yang mana? Nah, Nah, itu kan berarti Masa- dikoreksi oleh redaksinya itu. ya oke kalau gitu silakan, Bang, dijabarkan yang tadi. Nanti Anda lihat nanti hasilnya seperti apa. Saya udah kasih gambarnya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Bejo ya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi pelajaran, itu kan kalau jubahmu diberikan, baju Tentu dengan ayat-ayat ini menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi semuanya itu merujuk kepada Yesus.
Nah, ketika ada narasi mengatakan Yesus adalah utusan, ketika menarasikan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa dan bersyukur kepada Bapa, dalam Keluaran 43 ayat 5, Yahweh yang tadinya dari langit, dia turun dekat Musa dan melewati depan Musa, dan Yahweh itu turun, dia berdoa kepada Yahweh di langit. Nah, kalau semua ini ya Pak Dance menolak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus adalah utusan. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa, merupakan dua pribadi ada di situ. Tetapi saya mau katakan dalam Yohanes 16 ayat 25, Kancan, di situ dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Baik. Itu jelas. Baik. Pak Pendeta, izin. Siap. Sudah dapat poinnya. Gini. Ya, oke. Tadi kan data-datanya sudah muncul ya. Boleh nggak saya minta bantuan data Pak Pendeta tadi kita sempurnakan? Ketika Pak Pendeta mengatakan Ho Kurios itu adalah sang, boleh nggak, dan Pak Pendeta mengatakan itu langsung dari KBBI, boleh nggak Pak Pendeta tunjukkan kepada saya mumpung lagi on cam, kata sang dalam KBBI itu merujuk kepada siapa? Bisa nggak? Sang KBBI gitu. Pak Pendeta jadi yang durana dibesarkan. Iya. Bisa nggak Pak Pendeta? Silakan. Seperti ya KBBI dalam Yohanes 13 online lah gitu. Kancang. Enggak di KBBI Seperti aja. dalam Yohanes. KBBI aja kan Ya. Pak Pendeta. Iya. Di Yohanes 13:13 dalil Pak Pendeta itu ada Ho Kurios. Ho itu Iya, menurut Pak kata Pendeta Tuhan. adalah sang. Oke, itu kan karena Anda teman diskusi saya terima. Iya. Nah, sekarang coba menurut KBBI kata sang itu merujuk kepada siapa? Bisa dibantu? Coba Pak Pendeta. Iya. Mumpung masih on cam. Ya, di situ merujuk Silakan. kepada Yesus kan. Sang menurut KBBI. Iya. Enggak, sang menurut KBBI, kata sang menurut KBBI. Kan Anda tadi mau Iya. KBBI itu. Iya. Sang. Coba kata sang menurut KBBI ditunjukkan saja di online. Sebentar ya, sabar. Di on cam. Siapa namanya? Silakan Pak Pendeta. Sang Iya. dalam KBBI Pak Pendeta izin. Ya, silakan. Ketemu? Iya, di situ dipakai kata nama orang. Enggak, sebentar. Iya. Ditunjukkan dulu di KBBI, Iya. ditunjukkan dulu. Ini kan dari bahasa kameranya Sanskerta. ditunjukkan ke KBBI. Ini kan iya, saya Bentar dulu, tahu kata maksud sang dari Kang KBBI Chan di ditunjuk. sini. Pak Pendeta. Iya, saya Ditunjukkan tahu dulu maksud di dari kamera Kang coba, Chan di sini. kamera, Kak, di kamera. Iya, saya tahu. Enggak ditunjukkan maksud dulu di dari kamera Kang Chan coba di kata sini. sang dalam KBBI. Iya. Iya. Makanya kita tunjukkan kepada para penonton kata sang dalam KBBI bisa. Mumpung Anda lagi buka on cam kan? Tunjukkan Iya. coba kepada penonton kata sang dalam KBBI. Silakan ditunjukkan Begini, Pak Pendeta. Kang Chan. Tinggal diputar kameranya Pak Pendeta, diarahkan ke Iya. ke hasil pencarian sang dalam KBBI Pak Pendeta. Ditunjukkan Pak Pendeta izin. Oke, sebentar ya. Ditunjukkan. Sebentar. Silakan. Saya tahu maksud dari Kang Chan untuk menampilkan data, tapi tidak seperti itu makna. Memang kata sang itu Ditunjukkan dulu bisa Pak Pendeta. saja dipakai. Ya, ditunjukkan Ya. dulu. Anda Ya, Pak Pendeta. di setiap Pak Pendeta, makhluk. halo. Pak Pendeta santai. Pak Pendeta bisa ditunjukkan dulu? Bisa datanya? Kan standar Pak Pendeta nih, Ho Kurios itu adalah sang menurut KBBI. Nah, sekarang kita lihat sang menurut KBBI. Bisa ditunjukkan? Mumpung Pak Pendeta lagi on cam. Silakan. Sebentar, sabar. Silakan Pak Pendeta. Sabar. Baik, silakan. Tinggal diputar kameranya aja, Pak Pendeta. Iya. Hasil pencarian barusan diputarkan saja kameranya. Tunjukkan kepada kita. KBBI kata Iya. sang menurut KBBI. Silakan. Tinggal diputar kameranya Pak Pendeta. Ada kendala memutar kamera?
Pak Pendeta monitor. Sementara dia cari data, saya akan Enggak, tunjukkan datanya ya. sudah ada. Datanya sudah ada Pak Dance. Pak Dance, jangan dulu. Datanya oke. sudah ada, Lanjut, tinggal lanjut, memutar kamera aja. Nah, silakan supaya tidak terpotong. Pak Pendeta ditunjukkan, putarkan kameranya. Data yang barusan Pak Pendeta, yang Pak Pendeta bacakan. Halo. Halo Pak Pendeta. Sang KBBI. Oke, baik, silakan. Itu bukan KBBI itu. Itu Google. KBBI terbatas. Google itu dia rangkuman. Itu KBBI. Berasal Kalau mengikuti jalan pikiran Sang. nggak apa-apa. Baik. Sekarang bacakan. Kata sang itu apakah dia Baca ini. digunakan untuk manusia Jadi di sini atau untuk dikatakan, Tuhan? Kang Cang di sini. Silakan. Dengar. Di sini dikatakan jenis pertama Ya, silakan. adalah kata sang yang umumnya digunakan untuk menyebut manusia, makhluk hidup lain atau benda Umumnya mati ya, umumnya. yang dianggap Mantap. memiliki martabat tinggi. Itu saja. Yes. Itu sudah jelas. Nah, sekarang Iya. apakah di situ sang itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Kalau konteks yang kita bahas dalam Alkitab, dalam Bible, dalam Yohanes 13 ayat 13 itu tertuju kepada manusia Yesus yang adalah Tuhan. Manusia, bagus. Berarti Iya. Berarti baik. Manusia atau Tuhan nih? Manusia dan Tuhan. Hokurios itu Ya, Hokurios itu untuk manusia atau untuk Tuhan? untuk Tuhan kepada Yesus yang digelarkan. Kan Iya. tadi sang data yang barusan Pak Pendeta baca tunjukkan sang itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kan Iya. dalil Pak Pendeta, Pak Dance bahwa Yohanes 13:13 itu adalah Tuhan bukan Tuhan, dengan dalil adalah original teksnya kurios. Pak Pendeta membantah itu dengan dalil itu ada kata ho. Iya. Sebetulnya definisi Pak Pendeta pun keliru. Ho itu artinya definitif artikel itu yang tadi dibacakan. Tapi itu adalah sang. Sang itu adalah Tuhan. Nah, kenapa tadi tidak berlanjut datanya? Maka saya lanjutkan. Ternyata sang menurut KBBI yang dibawakan oleh Pak Pendeta Iyong Duran menunjukkan kepada manusia. Jadi dalil Yohanes 13:13 itu menunjukkan Yesus itu adalah sang Tuhan manusia. Manusia yang memiliki martabat tinggi, bukan Tuhan. Sekarang lanjut kedua ya. Kan datanya sudah Pak Dance dan Pak Pendeta tunjukkan semua. Sekarang kita masuk kepada pemahaman ya. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, bisa tidak Allah punya Allah? Tidak seperti itu, Kang Chan. Karena Allah kita satu. Tidak Enggak, ini mungkin pertanyaan. Yesus yang adalah Ini pertanyaan. Allah, dia juga Baik. punya Allah. Baik. Sip, Itu mantap. Berarti membatalkan tidak mungkin Allah punya menurut Allah, betul Shema tidak? Israel, Yahweh Betul. Elohenu, Sepakat. Yahweh Ehad. Baik. Berarti kita sepakat nih, Kang Chan dengan Pak Pendeta sepakat bahwa Allah tidak mungkin punya Allah, betul tidak? Karena Allah itu satu. Betul ya? Iya. Betul ya? Oke. Iya. Bisa bantu saya Pak Pendeta buka Yohanes 20 nomor 17, pengakuan Yesus mempunyai Allah di situ. Silakan. Yohanes 20 ayat berapa? Saya ayat 17. Saya sangat berkeinginan Pak Pendeta Iyong Duran yang membacakan supaya mendapatkan penekanan lebih gitu. Kalau saya membacakan nanti khawatirnya terkesan di apa tidak punya penekanan gitu. Yohanes pasal 20 situ. nomor 17. Nomor 17. Di situ kata Yesus Silakan dibacakan. kepadanya, Ya. Kang Chan, ya sedikit lagi ya, saya mau Ya. turun. Karena ya kebetulan ada tamu di depan saya. Ada perlu. Nanti ya. Nanti saya baca aja. Udahlah nanti. Pak Pendeta, Sebentar malam kalau Pak saya Pendeta, bisa. Pak Pendeta di mana posisi? Ya. Baik, Pak Pendeta, saya follow Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta diskusi dengan saya ya, Insya Allah ya. Iya. Malam ya. Di sini Pak Dance, di sini Pak Kang Chan, di sini dikatakan Yohanes 20 Silakan. ayat 17. Silakan, Kata silakan. Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus, ketika Yesus mengatakan, ya dengar dulu, apa yang diucapkan oleh Yesus, Kang Chan, itu bukan secara spesifik bahwa ketika dia menarasikan seperti ini, bahwa dia punya Allah atau dia punya Tuhan atau dia punya Bapa. Seperti yang kita lihat dalam Yohanes 16, dengar dulu. Pak Yong, ya, santai, Yohanes 16 santai, ayat santai dulu. Jangan dulu satu. Ketika Yesus, jangan dulu. Jadi apa yang ketika diucapkan Yesus mengatakan, aku apa yang diucapkan oleh Yesus, Pak Yong, santai dulu, santai. Itu bersifat kiasan, Pak Yong, santai tetapi dulu. akan tiba saatnya Pak Yong, santai, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa kepadamu. Baik. Oke. Baik. Sekarang ketika Yesus mengatakan aku pergi kepada Bapakku, apa arti kata Bapakku yang Pak Yong pahami? Apakah Yesus memiliki Bapa atau tidak di situ? Baik itu majas, baik itu kiasan, baik itu makna sebenarnya. Bapakku, apa yang Anda pahami dari kata Bapakku? Apakah Yesus punya Bapa atau tidak punya Bapa? Memang ketika kita membaca narasi yang ada dalam kitab Yohanes, saya enggak nanya itu. Saya nanya, saya enggak ke sana. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan aku pergi kepada Bapakku, apakah Yesus punya Bapa? Tidak. Yesus itu adalah Bapa. Kalau yang di surga itu siapa? Karena begini. Oh, Yesus adalah Bapa. Begini, karena Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dia itu tidak terbatas. Bentar. Ya, dalam keilahiannya. Ya, santai dulu, santai. Dia Jadi itu yang tidak sebentar, terbatas. santai. Santai Baik Pak Pendeta. ruang, waktu, Yesus. bahkan keadaan. Oke, siap. Karena begini. Yesus adalah Bapa. Yang disalib siapa? Yesus atau Bapa? Biasa. Dengar dulu, kalau Yesus itu hanya manusia biasa, dia bisa tahu jalan pikiran dari Kang Chan, dan itu bisa dibuktikan dalam Alkitab. Baik. Dia itu maha tahu. Baik. Nah, kalau Yesus adalah, baik. Ya, kalau Yesus adalah Bapa, Yesus disalib, apakah Bapa disalib? Bapa kan itu gelar. Apakah gelar itu bisa disalib? Kang Chan? Sama ini. Lalu kenapa Anda buat klaim Yesus itu? Kalau sebentar dulu, santai. Sebentar dulu. Kalau Yesus itu Bapa, gini, kalau Bapa itu gelar, nah kenapa Anda klaim bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Kan Bapa cuma gelar. Nah sekarang kalau klaim Anda Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Yesus disalib, apakah Bapa disalib? Cikancan, Yesus pun walaupun dia tidak punya gelar, tetapi dalam pekerjaannya, dalam pembuktian menunjukkan bahwa Yesus itu lebih dari semuanya. Pak Pendeta, apakah dia Tuhan, apakah dia Allah? Saya tidak tanya itu. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, ketika Yesus disalib, apakah Bapak disalib? Menurut Kang Chan, kita satukan persepsi ya, pandangan terhadap Bapak ini atau Tuhan. Menurut Kang Chan, ya, apakah Bapak ini, ya, apakah Tuhan ini sesembahan kita, ya, apakah dia berwujud atau tidak dalam konteks, ya, kata Tuhan atau kata Bapa? Saya mau tanya sama Kang Chan. Bapak tidak bisa, kalau menurut Yesus rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Nah pertanyaan saya, apakah ketika Yesus disalib, Bapak disalib? Kan gelar kan yang dimiliki oleh Yesus adalah Tuhan. Oke. Kalau Yesus disalib, berarti dengar, Yesus itu bukan Yesus anak. Disalib, sebentar. Yesus itu, sebentar lu santai. Jadi yang gelar yang dimiliki oleh Yesus itu anak atau bapak? Semuanya. Dia memiliki gelar anak Allah, anak manusia, Bapak, Tuhan. Pak Pendeta, gimana? Coba Allah. jelaskan kepada saya gimana dia bisa anak dan sekaligus, sebentar. Coba jelaskan kepada saya bagaimana dia bisa jadi anak sekaligus bisa jadi bapak. Coba jelaskan kepada saya. Yang Anda pahami, di kepala Anda yang Anda pahami sekarang, bagaimana dia bisa jadi anak sekaligus bisa jadi bapak?
Kang Silakan. Chan, kalau kita mengukur dengan logika kita terhadap kemahakuasaan dari Yesus, ya, kalau kita hanya mengukur dengan logika Anda kita yang mengklaim, sendiri, Anda yang mengklaim bukan saya. Iya, iya. Anda yang mengklaim, Anda menjelaskan. Saya nggak dulu. Jangan Anda lari dari Anda klaim, cara berarti Anda berpikir harus manusia, harus bisa. ya, cara berpikir manusia itu Gini. terbatas. Tetapi bagaimana kita bisa Lalu kenapa kau memahami klaim? pikiran Allah? Pak Pendeta, Bagaimana kita bisa lalu memahami kenapa kau pekerjaan Bapak Allah? Tentu kita harus ya Pak Pendeta, menyesuaikan Pak dengan Pendeta, pikirannya. kalau tidak bisa dipahami, kenapa Anda klaim? Pak Pendeta, kalau tidak dipahami, kenapa Anda keluarkan klaimnya bahwa Yesus adalah anak sekaligus dia Bapa itu sendiri? Kenapa kau keluarkan klaim itu kalau tidak dimengerti? Karena begini, Anda keluarkan klaim, sekarang Anda gimana coba? kami mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu bukan dari juga pengakuan kami Nah, sebagai orang Kristen, tetapi itu juga pengakuan dari malaikat Jibril. Ya, itu juga Enggak, saya nggak pengakuan nanya dari itu. Saya nggak nanya murid-muridnya. Yesus itu Tuhan. Ya, Enggak, saya nggak nanya itu. Jangan ke sana. Saya nggak ke sana. Fokus. Anda mengklaim Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, sekaligus anak itu sendiri. Klaim itu, tolong jelaskan dari mana klaim itu dia bisa muncul. Apa yang ada di pikiran Anda sekarang, jelaskan saja. Jangan tidak bisa dimengerti. Kalau gitu ngapain Anda klaim iman? Ya kalau gitu iman bukan berdasarkan basis data, basis argumentasi gitu. begini Kang Chan. Dan Kalau Anda saya mencoba untuk menjawab- melakukan argumentatif. Ya. Sebentar. Kalau saya menjawab dengan narasi Sekarang jelaskan saya kepada pribadi. saya. Sebentar. Gini. Apa yang Anda pahami sekarang sehingga Anda keluar klaim dari Anda Yesus itu anak sekaligus Bapa itu sendiri. Silakan keluarkan. Begini, Kang Chang. Kalau saya menjawab pertanyaan dari Kang Chang mengenai Yesus, kita menuhankan dia, bahkan mengalahkan dia dari konteks pribadi saya. Saya nggak nanya itu. Ya. Nggak nanya itu. Ketika saya Saya menjawab, Kang nggak Chang, nanya itu saya. dengan narasi saya sendiri, nanti Kang Chan bilang kan itu subjektif. Kami mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu juga merupakan silakan. satu pengalaman. Belum keluarkan. Itu juga merupakan satu Anda belum pengalaman jawab. kami. Anda sekarang jawab. Apa? Bukan. Saya tidak tanya bagaimana, kenapa Anda menuhankan Yesus. Nggak ada yang saya tanya itu, ya. Jadi jangan ke situ. Yang saya tanya, Anda membuat klaim bahwa Yesus itu anak sekaligus Bapa itu sendiri. Nah, klaim Anda itu didasarkan dari apa atau dari mana bahkan? Silakan. Dari Alkitab Atau sendiri. apa yang Anda pikirkan sekarang sehingga muncul klaim itu? Silakan tunjukkan di mana Yesus itu Bapa itu sendiri. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Sekaligus anak itu sendiri. Ya, Yesus adalah Bapa. Apa katanya? Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 63 ayat 16, Yohanes 64 ayat 8, Yohanes 5 ayat 17, Yohanes 5 ayat 19. Satu-satu. Ketika Anda bacakan Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, posisi Yesus ada di mana di situ? Oke. Ada di mana di situ? Ada di mana? Di situ dikatakan, ada di sorga atau ada di bumi? Semuanya ini kukatakan kepadamu, semua dalil, supaya kamu jangan kecewa dan menolak sebentar, aku. Pak Kamu Yong akan Duran. dikucilkan. Pak Yong Duran, diskusi. Ya. Pak Yong Duran, diskusinya nyambung. Semua, saya kan Anda tidak mau didetailkan satu-satu tadi datanya, sehingga harus listing. Semua list data yang Anda dalilkan itu, Yesus berbicara ketika di sorga atau ketika di bumi? Yesus berbicara ketika dia di bumi. Nah, kalau ketika dia di bumi, dia dibantah langsung oleh Yesusnya. Coba buka Matius 23 pasal 9, coba Pak. Itu sebabnya Pak Pendeta Yong Duran. begini. Bisa bantu. Itu sebabnya apa Sebentar yang dulu, bisa bantu. dinarasikan Pak oleh Pendeta, Yesus. jangan loncat. Sebentar Kang Cam. Pak Pendeta Apa santai yang dulu. Jangan dinarasikan loncat-loncat oleh dulu. Santai. Yesus Pak Pendeta. seakan-akan bertolak belakang dengan ungkapan Yesus. Klaim Dengan? Yesus sebagai Bapa, sebagai Tuhan. Itu bukan kontradiksi. Tetapi Makanya buka dulu datanya. dalam Buka dulu Yohanes datanya, 16 ayat 25 di situ dikatakan Kang Chan, ya, Yohanes 16 ayat 25 di situ dikatakan begini. Coba di mana? Semuanya ini Di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa itu kepadamu sendiri? dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi Pak Pendeta, berkata baik. kepadamu dengan kiasan, tetapi berterus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Pak Pendeta, diskusinya nyambung.
Pak Pendeta yang Duran. Di Karena mana Yesus dalam ayat mengatakan dia 28 di Yesus situ adalah Bapa dikatakan itu sendiri. aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Dengar dia. Aku meninggal dunia Pak Pendeta, pula dan pergi kepada di mana Bapa. Yesus? Jadi saya akan Pak Pendeta, sebentar. Di mana Yesus Pak Pendeta, santai dulu. Di mana Yesus mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Di ayat berapa? Mau saya lihat di sini sekarang. Yohanes Ayat berapa? 16. Ayat berapa? Ya. Ayat berapa? Ayat berapa? Mulai ayat 1 sampai 3. Ayat berapa, Pak? Ya. Ayat 1 sampai 3. Saya baca ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Maka mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mana ada Yesus Bapa? Yesus katakan baik Bapa maupun Lanjut. aku. Berarti Yohanes Bapa dan 16 Yesus ayat beda. 25. Yohanes 16 ayat 25. Lalu ngapain Anda kasih dalil yang itu? Seorang berapa Itu sekarang? kan 25 gagal itu kan ya? ketika 16, orang 2. mengimani Yesus adalah Bapa, bahwa kita akan dikucilkan. Enggak. Mengenal baik Bapa maupun aku. Berarti ada Bapa, ada Yesus. Yesus dan Bapa berbeda. Dalil yang Anda ajukan barusan. Sekarang Anda kasih dalil lagi yang lebih bisa bukan dipahami. Kita baca tanpa absurd. Bahkan jangan sampai kebalikannya gitu. Silakan. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Bapa itu sendiri? Silakan. Silakan Pak Pendeta. Udah dari tadi saya udah ngomong tadi. Tapi tidak ada dalil yang Anda ajukan. Yesus mengatakan dirinya Bapa. Yohanes Nggak ada, Pak 14. Pendeta. Itu Yohanes 14 Saya kira- tadi. Udah berapa kali saya munculkan ayat itu 14. sama Pak Dance? 14 ayat berapa? Ayat 7. Ya 14 ayat berapa? Yohanes 14. Ayat 7 kita buka lagi. Ayat 7 kita buka lagi. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga akan mengenal Bapakku. Terus, Dua entitas sama. sekiranya Bukan Yesus tidak mengaku dirinya sambung Bapa. sampai ayat Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Ya sudah, nggak ada urusan. Bapak Dan Yesus di situ dan Bapa berbeda. dikatakan, gini kan Chan, dan di situ dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Itu jelas. Bahwa Iya. apa yang diucapkan Pak Pendeta, oleh Yesus, yang memang harus di Pak Pendeta. Dia Pak adalah Bapa sebentar itu dulu, sendiri. santai dulu. Memang Pak Pendeta, bukan begitu. Filipus harus bertanya kepada Yesus karena Yesus itu utusan Bapa. Bukan berarti Filipus sedang mencari Bapa lalu Yesus mengatakan dirinya Bapa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya memang kepada siapa lagi Filipus harus bertanya? Toh utusan Bapa cuman Yesus. Maka dikatakan betul, makanya dikatakan di atasnya kan, di bawahnya kan, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu dari Bapa. Iya. Kalau bukan Yesus dari itu utusan Bapa. kalau bukan dari Iya. Bapa, apakah Yesus mampu melakukan semua itu? Berarti bukan Bapa. Kalau saya dapat Ya, uang dari Bapa Pak itu Yong Duran, adalah Yesus berarti itu saya bukan sendiri, Pak Yong Kang Duran. Chan. Nah, ini Kang Chan mengframing. Tapi teks plus narasi dalil yang Anda ajukan itu malah kebalikan dengan iman Anda. Oh, Yesus tidak bukan seperti Bapa. itu, Makanya Kang ikut Chan. Yesus katakan Itu tidak seperti aku itu. dan Justru Kang seperti Chan itu. mengframing Bukan seperti, bahkan begitu teksnya. keluar dari konteks dan makna yang ada dalam kitab Yohanes 14 Baik. mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9 itu. Karena di situ secara spesifik Baik. dalam ayat 8 kan Cang, di Baik. situ kata Filipus kepadanya, dengar dulu, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kalau di sini kata aku Sebagai itu, utusan. dengar, kalau kata aku di sini pakai katanya di sini,